Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 80. Di sini kami akan menjelaskan tentang web dinamis dengan Django di modul 4 ini. Yang pertama, ada materi yang pertama. Satu, penjelasan tentang web dinamis. Kedua, penjelasan materi database. Ketiga, penjelasan proses data meliputi menampilkan, menambah, menghapus, dan mengedit data. Yang terakhir, preview website yang telah dibuat. Lanjut saja yang pertama, Fauzan. Ya, yang pertama adalah pengertian web dinamis. Website yang di dalamnya terdapat campur tangan dari sisi pengunjung atau sistem yang lain. Dengan kata lain, terdapat interaktivitas di dalam website tersebut. Karena dalam website tersebut terdapat pemrograman dan unsur database, sehingga pengupdatean akan lebih mudah dan bisa dilakukan secara real-time atau online. Berikutnya adalah cara kerja web dinamis, yaitu klien akan mengirimkan request atau HTTP request tersebut ke server atau web server. Kemudian, server akan meneruskan ke sisi database. Ketika hasil yang di-request oleh klien atau web browser tersebut match atau cocok, maka database akan memberikan hasil request ke sisi server dan server akan meneruskannya ke sisi klien. Yang berikutnya ada kekurangan dan kelebihan web dinamis. Kelebihan web dinamis yaitu pertama, isi halaman yang dapat berubah-ubah secara berkala. Kedua, custom tampilan lebih mudah. Ketiga, cocok untuk sebuah aplikasi yang kompleks. Keempat, dapat menjadi komunikasi dari dua orang antara admin dan juga pengunjung. Kelima, dapat memakai database yang digunakan untuk menyimpan isi atau konten dari web tersebut. Kekurangan dari web dinamis yaitu pertama, membutuhkan hosting berbayar. Kedua, perlu dilakukan maintenance rutin agar dependencies selalu update. Ketiga, perlu dilakukan optimasi untuk mendapat performa handal. Keempat, lebih kompleks menjadikan susah dalam pencarian search engine. Kelima, membutuhkan waktu lama dan dana lebih untuk pengembangan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Alvin. Selanjutnya ada pengertian database. Database atau yang disebut basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Selanjutnya ada cara kerja database, yaitu client server bisa diartikan sebagai sebuah model dari sistem yang telah membagi proses antara server pengolah database dengan klien sebagai pihak yang mengoperasikan suatu aplikasi. AD database server ini dapat meminimalisir akses data klien dalam server, di mana database bisa diakses beberapa klien dengan bersamaan. Yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan database. Kelebihan: satu, pemusatan kontrol data. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Ketiga, keamanan. Dan kekurangannya yaitu pertama, proses backup cukup memakan waktu. Kedua, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Yang terakhir, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Sekian yang dapat kelompok kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 80, di sini kami akan menjelaskan poin dari C dan D. Langsung saja kita ke poin C, yaitu menjelaskan di bagian script. Di bagian script sini ada beberapa cara untuk seperti mengirim data dan menghapus data, yaitu ada di bagian sini. Selanjutnya, untuk memunculkan prompt tersebut ada di bagian sini. Terus untuk bagian tabel itu ada di bagian sini.
Terus untuk menambahkan dan menghapus data kita ada di bagian sini. Kurang lebihnya segitu penjelasan skrip dari kami. Selanjutnya saya diserahkan kepada Fauzan untuk menjelaskan di bagian preview website. Ya, saya lanjutkan. Di bagian preview website, yang pertama pada dashboard, ini terdapat ada tabel data distribusi. Untuk cara tambah datanya, klik tambah data, lalu isikan misal nama barang, hardware, harga 2000, stok 1, kode barang 2, jumlah terjual 0, mungkin 1, kemudian pembeli. Kalau sudah, lalu klik kirim. Maka data akan muncul pada tabel daftar distribusi. Lalu kita bisa menghapusnya juga lewat remove yang ada pada tombol aksi. Di sini kita juga dapat melihat grafik penjualan toko masuk hardware pada menu grafik. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian Alvin lagi. Sekian yang dapat kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.